Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan gali satu bab penting dari Sapiens karya Yuval Noah Harari. Bab 13, judulnya Rahasia Kesuksesan. Hmm, Sumber kita ini bakal bawa kita melihat gimana sih dunia kita bisa jadi satu kesatuan global kayak sekarang. Kita coba urai ya, kenapa ada ide, budaya, atau agama yang dominan banget, tapi yang lain kok kayak hilang gitu aja. iya. Nah, misi kita kali ini, bongkar dinamika sejarahnya dan bertanya, apakah sukses dalam sejarah itu ya selalu berarti baik buat kita, manusia? Oke, kita mulai aja ya. Sip. Fokus kita memang di proses penyatuan umat manusia itu. Harari kan menjelaskan tuh, gimana perdagangan, terus kekaisaran, sama agama-agama universal, itu pelan-pelan tapi pasti narik hampir semua homo sapiens di mana-mana ke dalam satu dunia global. Ya, dunia yang kita tinggalin sekarang ini. Yang menarik, Harari bilang kalau kita lihat ke belakang, proses penyatuan ini kesannya kayak nggak terhindarkan gitu ya. Kayak udah jalannya aja. Nah, itu dia. Kelihatannya begitu. Tapi pertanyaan besarnya kan, kenapa hasil akhirnya jadi seperti ini? Spesifik banget. Kenapa coba bahasa Inggris yang menyebar luas, bukan katakanlah bahasa Denmark? Contoh bagus. Atau kenapa miliaran orang ikut ajaran Kristen dan Islam, tapi pengikut Zoroaster misalnya sedikit sekali? Apa ini udah takdir? Ini poin krusial banget sebetulnya. Apa yang kelihatan tak terhindarkan kalau dilihat dari sekarang, itu dulu pada masanya penuh dengan ketidakpastian. Harari menekankan sekali, sejarah itu nggak deterministik. Deterministik maksudnya? Maksudnya hasil akhirnya itu nggak ditentuin dari awal oleh semacam hukum alam atau kekuatan gaib gitu. Banyak banget loh kemungkinan hasil akhir lain yang bisa aja terjadi. Sejarah itu penuh persimpangan. Contohnya nih, buat orang Romawi pas zaman Konstantinus, ya masa depan kekristenan itu sama sekali nggak jelas. Boro-boro kepikiran bakal dominan. Oh iya ya. Sama kayak kita sekarang lah. Kita kan nggak tahu pasti, misalnya krisis ekonomi ini udah beneran kelar belum. Atau Tiongkok bakal jadi superpower nggak nanti. Masa depan itu selalu buram pas kita lagi jalanin. Oke. Jadi ini kayak menggoyang anggapan umum kalau sejarah itu pasti maju terus menuju kondisi yang lebih baik, gitu ya? Kurang lebih begitu. Tapi, bukannya bisa juga dilihat dari sisi lain, mungkin penyatuan global ini ya oke lah, mungkin kebetulan atau nggak ada niat baik di baliknya, tapi kan pada akhirnya secara praktis banyak juga manfaatnya buat individu, kayak akses teknologi atau pertukaran ide jadi lebih cepat gitu. Itu argumen yang valid. Memang ada sisi positifnya yang nggak bisa kita abaikan. Tentu saja. Tapi inti argumen Harari itu lebih ke dinamika sejarahnya sendiri. Pada dasarnya, sejarah itu nggak punya agenda buat bikin manusia lebih sejahtera. Gitu loh. Nggak ada dasar buat mikir kalau budaya yang paling sukses menyebar itu otomatis budaya yang paling bagus buat Homo sapiens. Wah, menarik. Sejarah kalau dilihat dari kacamata ini ya mirip evolusi biologis aja. Dia nggak peduli sama kebahagiaan atau penderitaan individu, cuek aja gitu. Jadi, ukuran suksesnya apa dong? Ukuran sukses itu ke kemampuan si budaya atau ide itu untuk mereplikasi diri, menyebar luas, dan bertahan. Seringkali kita sebagai individu itu terlalu kecil ya, terlalu nggak tahu banyak untuk bisa membelokkan arus besar sejarah demi keuntungan pribadi kita. Oke. Ini pemikiran yang cukup radikal ya kalau direnungkan lebih dalam. Jadi, sukses skala besar misalnya menyebarnya kekaisaran, agama, atau sistem ekonomi, itu nggak otomatis sejalan sama kualitas hidup atau kebahagiaan orang-orang di dalamnya. Persis. Ini menantang cara kita biasa ngukur kemajuan dong ya? Betul banget. Keberhasilan sebuah budaya atau ideologi kalau pakai kacamata Harari ini ya, seringkali cuma soal seberapa kuat dia bertahan dan menyebar, mirip kayak gen yang sukses lah. Yang penting bisa terus diturunkan ke generasi berikutnya. Ini nggak secara otomatis berarti bahwa kebahagiaan atau kesejahteraan yang lebih oke buat individu yang jadi wadah budaya itu. Baiklah. Jadi, kesimpulan dari obrolan kita kali ini nih, proses penyatuan global itu mungkin kelihatannya lurus aja. Tapi wujud spesifik yang kita lihat sekarang ini, wah itu sangat dipengaruhi faktor kebetulan, momen-momen kritis, persimpangan jalan sejarah gitu ya. Iya, banyak andai kata dalam sejarah. Dan yang lebih penting lagi mungkin kita perlu hati-hati memisahkan antara suksesnya sebuah entitas sejarah, negara, agama, budaya, dengan kebaikan atau kesejahteraan buat kita manusia sebagai individu. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan reflektif buat Anda yang menyimak. Gini,
Kalau sejarah memang nggak punya tujuan inheren buat bikin kita lebih bahagia, dan kalau budaya atau sistem yang dominan sekarang ini bukanlah hasil seleksi alamiah dari yang terbaik buat kesejahteraan manusia, lalu bagaimana seharusnya kita menilai kemajuan? Apa sih ukuran sukses sejati yang mesti kita pakai buat menilai peradaban kita sekarang, dan juga arah masa depan yang kita mau tuju? Coba direnungkan.